Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am here to try to explain about our material of intermediate speaking this week about report text. And first of all, what is a definition of report text? Here, report text is also known as informational report in Concise Oxford Dictionary 10th edition. Report text is defined as an account given of a matter after investigation or consideration, and also can define as a piece of information about an event or situation. Jadi di sini report text didefinisikan sebagai sebuah teks yang memuat tentang informasi yang mencantumkan sebuah situasi atau kondisi tertentu. Nah, report text is a text which present information about something as factual text. It is as a result of systematic observation and analysis. Jadi, report text menyuguhkan sebuah informasi tentang sesuatu teks fakta, dan teks tersebut merupakan sebuah penelitian atau analisis yang sistemik yang dilakukan oleh penulis. Jadi seperti itu. Sebenarnya biasanya kita akan sedikit bingung untuk membedakan antara report text dan juga deskriptif karena it just slightly different. Tapi untuk lebih mengetahui perbedaannya, kita akan lihat bersama-sama. Nah, untuk generic structure of report text sendiri, yakni pertama-tama tentunya seperti setiap teks pasti ada title atau judul. Jadi a title of report text indicates the topic of the text and it is a very general thing. Jadi judul dari sebuah teks report itu sangat umum karena memang perbedaan yang signifikan antara teks report dan juga deskriptif adalah keumuman dan kekhususan sebuah teks. Jadi report text itu cenderung lebih umum daripada deskriptif. Jika deskriptif itu lebih spesifik, report text itu lebih umum. Nah, kedua, tentu saja ada general classification, yaitu starting classification of general aspect of things, animal, public place, plant, and etc., which will be discussed in general. Jadi setelah ada judul, kemudian ada klasifikasi umum dari teks tersebut yang mencakup tentang topik seputar hewan, tempat publik, tumbuh-tumbuhan, atau sebagainya dan sebagainya. Yang terakhir adalah description atau deskripsi teks report tersebut. Nah, di deskripsi ini itu penulis harus tells what the phenomenon under discussion in terms of part, qualities, habits, or behavior. Jadi description ini memuat tentang fenomena yang didiskusikan
tentang bagaimana penjabaran dari klasifikasi umum tersebut. Nah, untuk purpose of report text itu yakni its social purpose is presenting information about something. Jadi report text itu tujuannya adalah mengemukakan sebuah informasi tentang sesuatu yang lebih umum daripada deskriptif. Kita harus ingat penanda yang kita jadikan acuan untuk membedakan report text dan juga deskriptif itu, report text adalah sebuah teks yang lebih umum daripada deskriptif. Nah, they generally describe an entire class of things, whether natural or made, mammals, the planets, rock, plants, countries or region, culture, transportation, and so on. Jadi di sini yang seperti yang dijelaskan di sini ada mammals atau mamalia, planet, batu-batuan, tumbuhan, budaya, transportasi. Ini kan topik-topik yang umum, tidak spesifik seperti budaya apa atau langsung planet mana atau transportasi mudah apa, seperti itu. Jadi report text ini menandai sesuatu yang lebih umum daripada deskriptif. Nah, untuk karakteristik or language features of report text sendiri, yang pertama adalah focus on generic participant. Contohnya cat instead of my cat. Jadi cat itu kan umum. Nah, my cat itu lebih spesifik. Jadi untuk pembahasan tentang kucing itu bisa masuk dalam klasifikasi report text. Namun jika sudah spesifik my cat itu pasti akan menjadi deskriptif, seperti itu. Selanjutnya, a report text use relating verb and action verb. For example, birds fly in the sky. Nah, selanjutnya, a report text uses of simple present tense. Jadi menggunakan simple present pasti. Kemudian report text juga use of technical terms. Example, great war consists oxygen and hydrogen. Jadi sebuah text report akan memuat istilah-istilah teknis seperti di sini contohnya air itu mengandung oksigen dan hidrogen. Seperti yang kita tahu, istilah oksigen dan hidrogen ini adalah sebuah contoh istilah teknis yang tidak bisa digunakan dalam semua kesempatan, seperti itu, atau hanya digunakan untuk sebuah bidang studi tertentu. Nah, selanjutnya report text juga use of paragraph with topic sentences to organize bundle of information, repeated naming of the topic as the beginning focus of the clause. Mungkin nanti saat kita sudah menganalisis sebuah teks langsung, kita akan lebih tahu, oh seperti ini ya contoh konkretnya gitu. Mungkin jika masih teoritis seperti ini akan sedikit sulit kita membayangkan, karena sebuah teks itu akan lebih mudah kita mengidentifikasi bila ada contohnya. Nah, selanjutnya report text uses conditionals and logic connectives such as but, in order, in other hand, etc. Nah, ini adalah sebuah contoh dari teks report. Kita menggunakan sebuah contoh kanguru atau kanguru.
Di sini teksnya, kangaroo is a marsupial mammals from Australia. These animals are like rabbit but much larger. Bounding path, which females have a pocket in the outer abdomen to take its little son. Kangaroo has two powerful hind legs, large paw designed to jump. Kangaroo usually hops with the speed of 20 up to 25 km per hour, but they can jump up to 70 km per hour. Kangaroo life expectancy for about 9 up to 18 years. Although sometimes there are kangaroos that can survive up to 28 years. Kangaroo is known to have a strong front leg muscle or biceps, and now it is known that muscle is not only used for fighting, it's also used to attract females. Teks ini merupakan sebuah contoh dari report teks yang mari kita coba untuk bedah, untuk kupas bagaimana teks ini bisa diklasifikasikan sebagai text report. Nah, ini title kangaroo. Seperti yang kita tahu bahwa kangaroo itu sebuah klasifikasi yang general, tidak spesifik. Karena kangaroo di sini kangaroo siapa atau kangaroo apa tidak jelas. Jadi use general classification. Nah, general classification-nya bisa kita lihat itu adalah di sini dibahas bahwa kangaroo adalah marsupial mammals bla bla bla. Sedangkan untuk description menjelaskan tentang penjabaran umum tentang kangaroo. Nah, yang menandakan ini sebuah report text ini pertama generic participant atau partisipannya umum. Kita lihat mana dalam teks ini yang menjelaskan bahwa ini memuat partisipan yang umum. Use simple present tense, use technical term. Ini linguistic features-nya ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, generic participant. Mammals, ya. Mamalia di sini adalah umum karena selain kangaroo, mamalia itu ada banyak hewan yang tergolong dalam mamalia. Ada paus seperti itu. Nah, di sini generic participant merupakan salah satu penanda bahwa ini adalah sebuah report text. Nah, untuk kedua, use simple present tense itu bisa kita lihat dari penggunaan time signal usually. Seperti yang kita tahu bahwa usually itu adalah sebuah penanda untuk simple present tense. Juga sometimes, selain usually juga sometimes yang menjadi penanda dari sebuah time signal present tense. Selanjutnya technical terms. Ini ada marsupial di sini. Marsupial itu adalah sebuah technical terms yang tidak bisa digunakan untuk semua occurrence atau keadaan. Bicep juga seperti itu. Ini mungkin lebih ke biological gitu ya. Jadi marsupial dan bicep di sini adalah bisa dijadikan penanda bahwa ini merupakan sebuah text report. Terakhir adalah use conditional and logical connection. Di sini menggunakan although, yakni yang berarti walaupun. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai report text. Untuk penugasan kita dalam mata kuliah intermediate speaking
akan saya share melalui Google Classroom. Kalian harus rajin-rajin cek Google Classroom karena kita intens komunikasi melalui Google Classroom. Terima kasih, semoga penjelasan singkat saya bermanfaat dan bisa diterima. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos. Jadi apa nak majelis aman? Intinya